Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruder dan suster yang dikasihi Tuhan. Dalam Api Karunia Tuhan, serial doa dan kitab suci, kita akan melanjutkan ulasan dan pembahasan pembedahan yang dilakukan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo tentang tema doa dan kitab suci. Pada episode ini, beliau akan mengajak kita untuk semakin memahami doa dan kitab suci. Yang sering dikatakan, kalau kita merenungkan Fiat Voluntas Tua, itu juga yang akan diulas oleh beliau pada episode ini. Tujuan dari kita berdoa agar kita semakin mengenal dan semakin mengalami kasih Tuhan, dan akhirnya kita semakin bersatu dengan Kristus Yesus. Atau dalam filosofi dari salah satu budaya Jawa, dikatakan necep sabdo, neges karso, dan ngemban dawuh. Ada tahap-tahapan dalam merenungkan doa dan kitab suci. Ada tahap-tahapan yang bisa kita baca, misalnya nanti akan diulas tentang perikopa Fiat Voluntas Tua. Pengalaman iman Bunda Maria. Sungguh menarik ulasan kali ini. Mari kita merenungkan bersama agar kita semakin bersatu dengan Tuhan. Maka dari itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam dua pertemuan yang terdahulu, kita sudah menyelesaikan, boleh dikatakan, bagian 1, bab 1. Sebelum kita masuk di dalam bab yang kedua, langkah berikutnya, mungkin baik kalau kita ulang sebentar apa yang sudah kita bicarakan pada bab yang pertama, supaya nanti masuknya pada bab kedua dan selanjutnya lebih mudah diikuti. Tema yang kita angkat di dalam rangkaian perjumpaan kita adalah kitab suci dan doa. Kitab suci dan doa. Di bawah judul ini ada dua subjudul. Yang pertama adalah berdoa dengan kitab suci. Berdoa dengan kitab suci. Dan yang sudah kita bicarakan adalah tujuan kita berdoa dengan kitab suci itu apa? Untuk sementara kita melupakan faham doa yang biasa, doa permohonan lebih-lebih, doa syukur, doa pujian. Di dalam doa dengan kitab suci, tujuan kita yang pertama, waktu itu kita kutip surat kepada orang Filipi bab 3 ayat 8, supaya kita semakin mengenal Kristus. Mengenal dalam arti kata yang seutuhnya, tidak sekedar faham dengan pikiran dan budi kita, tetapi mengenal dalam arti seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Semakin merasakan kasih Kristus, misalnya itu. Semakin mengenal Kristus itu dapat berarti semakin mengalami, tidak hanya tahu, tetapi mengalami, merasakan kasih Kristus. Atau kalau mau lebih hebat lagi rumusannya, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita mengutip waktu itu surat kepada orang Galatia, bab 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ini tujuan berdoa dengan kitab suci. Sekali lagi, tidak berarti tidak ada doa permohonan dan sebagainya. Tetapi doa dengan kitab suci intinya adalah ini tujuan utamanya. Itu subjudul yang pertama.
Subjudul yang kedua adalah faham doa di dalam kitab suci. Jadi faham yang kita cari adalah gagasan, faham doa menurut kitab suci. Nah, ini dicari dengan ilmu tafsir kitab suci. Kalau yang pertama tadi, sebagaimana diajarkan di dalam ajaran resmi gereja mengenai wahyu ilahi, kita menghadap kitab suci atau membaca kitab suci sebagai bacaan iman, bacaan rohani. Yang sudah kita perhatikan adalah ini, bahwa doa, faham doa di dalam kitab suci itu mengalami perkembangan. Karena apa? Menurut Dei Verbum artikel 19, penulisan kitab suci itu bertahap. Mulai dengan Yesus yang hidup, tradisi yang berkembang, dan para penulis kitab suci. Dan para penulis kitab suci itu menulis Injil mereka tidak dalam waktu yang sama, ada perkembangan. Perkembangan waktu mempengaruhi juga perkembangan faham doa di dalam kitab suci. Misalnya, contoh konkret ya, Markus tidak mempunyai doa Bapa kami, tidak ada. Doa yang sepenting itu tidak ada di dalam Injil Markus. Artinya apa? Ketika Markus menulis menulis Injilnya, faham atau kebiasaan doa di dalam jemaat dulu belum sampai pada rumusan itu. Baru kemudian rumusan itu menjadi semakin baku. Itu saya kira tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Sekali lagi di balik ini ada faham khusus sebagaimana diajarkan oleh gereja tentang kitab suci Katolik, berbeda dengan faham kitab suci dari komunitas-komunitas agama lain. Sementara itu, dikatakan juga di dalam artikel yang sama, bahwa para penginjil itu adalah pengarang. Bukan sekedar penulis, tetapi pengarang. Pengarang mempunyai gagasan, mempunyai rencana, dan mempunyai pendapat khusus mengenai sesuatu. Nah, ini dapat menerangkan mengapa misalnya Injil Matius dan Injil Lukas ketika menjelaskan atau mempresentasikan doa Bapa kami itu tidak sama. Karena apa? Karena pandangan para penginjil itu memang berbeda-beda. Jadi kalau tidak sama itu wajar. Itu yang pertama, masalah teknis dan masalah yang ingin kita bicarakan. Waktu itu kita mencoba untuk memperdalam contoh-contoh tadi, misalnya doa Bapa kami itu asal-usulnya dalam Injil Markus di mana belum ada rumusannya, baru kemudian dirumuskan di dalam Injil Matius dan Lukas dan sebagainya. Yang terakhir, tema yang terakhir, maksud saya gagasan terakhir yang kita bicarakan adalah faham doa di dalam gereja, di dalam Injil maksud saya, itu berkaitan erat dengan kristologi masing-masing penginjil. Jadi masing-masing penginjil, keempat penginjil itu sebetulnya ingin menampilkan wajah Yesus, potret Yesus. Tapi potretnya berbeda-beda. Kristologi Markus, Matius, Lukas, Yohanes berbeda. Nah, perbedaan kristologi ini yang menjelaskan siapakah pribadi Yesus menurut keempat penginjil mempunyai pengaruh yang besar di dalam faham tentang doa. Lebih-lebih faham tentang doa, mengenai pengalaman akan doa, nanti kita lihat selanjutnya. Secara singkat kita ulang, menurut Markus, Yesus itu siapa? Menurut Markus, secara singkat, Yesus adalah hamba yang menderita. Menurut Matius, Yesus itu siapa?
Salah satu jawabannya adalah Yesus adalah Israel baru yang taat dibandingkan dengan Israel yang lama yang tidak taat. Menurut Lukas, Yesus itu siapa? Yesus adalah nabi yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mewartakan sabda Allah. Yohanes berbeda lagi. Yesus adalah perwahyuan diri Allah. Yang melihat Yesus melihat Allah. Nah, kalau potret Yesusnya seperti itu berbeda-beda, lalu dengan sendirinya Yesus yang berdoa, karena Yesusnya itu berbeda-beda potretnya, maka faham doanya juga berbeda-beda. Itulah pengantar yang kita bicarakan di dalam 2 sesi yang sudah kita lewatkan. Sekarang kita lihat, kita lanjutkan, ini mulai dengan bab kedua. Sekarang kita mulai, nanti bab yang berikutnya, bab 3, 4, 5, 6, sampai 6 apa enggak ya, mungkin sampai 5, 6, itu kita akan bicara mengenai faham doa di dalam kitab suci. Sekarang, kita mulai dengan berdoa dengan kitab suci. Seperti tadi kan, kalau kita bicara tentang tema doa, ada 2. Satu, berdoa dengan kitab suci, tujuannya adalah mengalami kasih Kristus. Itu pengalaman, berdoa dengan. Lalu bagian yang kedua, faham doa menurut kitab suci. Ini ilmu tafsir, dan nanti tentu saja tidak akan pernah dapat dipisahkan dari yang pertama, berdoa dengan kitab suci. Sekarang kita mulai dengan bab 2, berdoa dengan kitab suci. Ada macam-macam cara berdoa dengan kitab suci. Nanti akan kita coba lihat salah satu contohnya. Sejak kerasulan kitab suci di Indonesia ini berkembang, mulai tahun 1975, ada berbagai macam metode doa berdasarkan atau dengan kitab suci. Banyak sekali metodenya. Salah satu yang diperkenalkan adalah tradisi doa yang sudah sangat lama di dalam sejarah gereja, yang namanya Lectio Divina. Pembacaan ilahi, pembacaan suci. Nah, kita akan berbicara mengenai ini. Tadi sudah kita bicarakan, atau secara ringkas begini. Apa maksudnya ketika misalnya Paus Benediktus ke-16 menegaskan pada tahun 2005 pentingnya Lectio Divina. Bukan menafsirkan kitab suci, bukan faham kitab suci, tetapi berdoa dengan kitab suci. Beliau berbicara begini, menulis begini, pembacaan kitab suci adalah doa. Jadi membaca saja itu adalah doa. Dan kemudian selanjutnya, ketika kita membaca kitab suci dengan sikap hormat, tidak memandangnya sebagai objek yang harus ditafsirkan, tetapi sebagai sabda Allah atau Allah sendiri yang menyapa kita, maka membaca kitab suci mesti muncul dari doa. Jadi tiba-tiba membaca kitab suci begitu saja, bisa saja, tetapi pengandaiannya, sadar atau tidak sadar, kalau kita memutuskan untuk membaca kitab suci, itu pasti ada sumbernya yang mendorong. Dan itulah Roh Kudus tentu saja. Maka dikatakan pembacaan kitab suci adalah doa, muncul dari doa. Dengan sendirinya. Mungkin bukan doa yang berkepanjangan,
Tetapi doa yang sudah spontan setiap hari, mungkin pada pagi hari, berdoa sesudah bangun tidur, Allah Bapa kami, ku persembahkan hari ini kepadamu. Nah itu sudah doa yang akan mewarnai seluruh hari kita, termasuk ketika kita memutuskan untuk membaca kitab suci. Dan yang terakhir tentu saja adalah membawa kita kepada doa dengan tujuan yang tadi kita bicarakan. Filipi bab 3 ayat 8, Galatia bab 2 ayat 20. Memperoleh pengertian yang mulia akan Kristus, karena menurut orang kudus, Santo Hieronymus misalnya, tidak tahu kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jadi bagaimana? Doa di dalam kitab suci, berdoa di dalam kitab suci itu bukan sekedar teori, bukan sekedar gagasan, bukan sekedar konsep. Pembacaan kitab suci sadar atau tidak sadar, pasti dimulai dengan doa. Dilakukan dalam suasana doa dan berbuah pada doa yang semakin dalam. Kalau ada yang masih paham bahasa Jawa, maaf yang tidak tahu nanti dijelaskan. Di dalam bahasa Jawa itu ada 3 kata yang merupakan satu rangkaian yang sangat bagus menurut saya tentu saja. Yang pertama adalah necep sabdo. Sabdo itu artinya sabda. Ya, sabda Tuhan, kitab suci. Necep itu artinya mencecap. Jadi seperti kalau kita makan permen atau permen itu kan kita rasa-rasakan ya sampai lama. Permennya tidak ditelan begitu saja, tetapi biar di mulut lama kita merasakan manisnya. Itu necep sabdo. Permennya kita cecap-cecap, manisnya kita rasakan, permennya tidak tiba-tiba hilang, tetapi lama. Merasakan manisnya permen itu lama. Nah, necep sabdo itu artinya seperti itu. Nah, tetapi necep tidak sekedar menikmati. Kata yang kedua adalah neges. Neges karso. Karso itu kehendak, neges itu mencari maksud. Mencari, menggali sabda Tuhan, mempelajari maksudnya apa. Neges karso. Lalu yang ketiga, sesudah neges tahu maksudnya sabda ini, kata yang ketiga adalah ngemban dawuh. Ngemban itu artinya mengemban, melaksanakan, dawuh itu artinya kehendak, perintah Tuhan. 3 kata yang sangat bagus, itulah yang kita lakukan kalau kita membaca kitab suci. Necep sabdo, neges karso, ngemban dawuh. Itulah kira-kira kalau dirumuskan dengan sederhana apa artinya Lectio Divina. Nanti langkah-langkahnya berbeda karena ini bahasa Jawa, sedang Lectio Divina itu asal-usulnya dari tempat lain, pasti dibahasakan secara lain. Berikutnya kalau kita berdoa dengan kitab suci, kita mau meneladan siapa? Tentu saja jawabannya adalah salah satu meneladan Bunda Maria. Apa maksudnya? Secara ringkas dikatakan begini, ketika kita meneladan Bunda Maria berdoa dengan kitab suci, dengan mendengarkan sabda, kita mesti berdoa dengan disposisi batin tertentu. Sikap batin tertentu. Dengan budi yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Itulah yang namanya disposisi. Artinya apa lagi? Artinya terbuka sempurna
Ini masih konsep terbuka, sempurna terhadap bimbingan Roh Kudus. Ini disimpulkan dari teladan Bunda Maria ya, ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, malaikat itu mengatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan Maria seutuhnya membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus ini. Lukas bab 1 ayat 35. Jadi prosesnya mulai dari situ. Maria berjumpa dengan malaikat dan malaikat berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Jadi si disposisi batin adalah membuka diri, membuka budi dan hati seperti Maria terhadap tuntunan Roh Kudus. Nah, indikatornya apa? Bahwa Maria itu sepenuhnya membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Jawabnya jelas, karena proses itu Lukas bab 1 ayat 38, akhirnya Bunda Maria mengatakan sesudah percakapan percakapan ya, tanya jawab itu, akhirnya Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut sabdamu. Ini proses ideal ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, ketika kita berdoa dengan kitab suci seperti Bunda Maria. Membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus, ini tentu kalimat yang tidak mudah dipahami. Nanti akan kita lihat seperti apa membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus itu. Berproses pelan-pelan, sampai akhirnya seperti Bunda Maria, kita mengatakan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu konsepnya. Berdoa dengan disposisi hati dan budi seperti Bunda Maria. Nah, sekarang unsur-unsurnya apa? Indikator-indikatornya, kalau kita membiarkan diri diproses dalam doa, lewat doa oleh Roh Kudus. Unsur-unsurnya apa? Kita kembali membaca berdasarkan atau mengambil kesimpulan berdasarkan yang sudah kita kenal semua, yaitu Lukas bab 1, ketika kita membaca kabar gembira diterima oleh Maria dari malaikat Tuhan. Kita lihat unsur-unsurnya saja. Yang pertama, ketika malaikat bertemu menjumpai Bunda Maria, salah satu kalimat yang dikatakan, salah satu penghiburan, peneguhan yang dikatakan ada pada bab 1 ayat 30. Jangan takut, hai Maria. Jangan takut. Apakah ada orang yang takut berdoa? Ada saja. Dengan segala macam latar belakang pengalaman manusia yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang takut berdoa. Karena ketika kita mulai berdoa, kita berhadapan dengan realitas hidup kita. Seringkali kita takut dengan realitas hidup kita itu. Jadi ketika kita berdoa, kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka doa biasanya mulai dengan doa mohon kehadiran Roh Kudus. Nah, yang dimohon apa? Yang dimohon adalah supaya saya berani berdoa. Dengan segala macam isi doa itu. Seperti Bunda Maria diteguhkan oleh malaikat, jangan takut. Tidak berarti dengan bimbingan Roh Kudus itu semua masalah kita atau realitas hidup kita menjadi beres, enggak. Kacaunya ya mungkin tetap kacau. Tetapi ketika kita mulai berdoa dan membiarkan Roh Kudus membimbing hidup kita, kita berharap kita tidak takut terhadap apapun.
Maksud saya, seringkali kita takut akan Allah karena konsep kita mengenai Allah itu berat sebelah. Misalnya, Allah itu maha adil, Allah itu hakim. Nah, kalau kita sudah mulai dengan ketakutan seperti itu, doa kita pasti tidak akan maju, mungkin tidak akan terus berdoa. Maka ingat, mohon kepada Roh Kudus dibebaskan dari rasa takut. Takut kepada takut kepada Allah. Kalau kita mulai doa kan kita tidak, amat sangat jarang berdoa mulai dengan Allah yang maha adil, itu kan jarang sekali. Tetapi Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahim, nah itu membebaskan kita dari rasa takut terhadap Allah, rasa takut terhadap diri sendiri yang mungkin mempunyai perasaan bersalah yang sangat besar. Itu satu. Jadi salah satu tanda ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu tampak misalnya dalam pembukaan doa kita. Kita menyebut Allah siapa? Satu, sederhana. Tidak usah dibayangkan Roh Kudus membimbing kita dengan mukjizat, dengan segala macam. Itu juga syukur, tetapi tidak harus seperti itu. Yang kedua, nah, ketika kita bebas dari rasa takut, kita bertumbuh di dalam keyakinan bahwa diri kita atau siapapun yang berdoa seperti Bunda Maria, sekali lagi seperti Bunda Maria adalah sasaran kasih Allah. Sasaran kasih Allah. Bukan pribadi yang diamat-amati dan dicurigai oleh Allah. Sasaran kasih Allah. Dari mana itu bisa disimpulkan? Ya, kita lihat saja beberapa ayat yang berkaitan dengan Bunda Maria di dalam Injil Lukas. Bab 1 ayat 28. Malaikat itu menyapa Bunda Maria dengan kata-kata ini, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Bukan, awas kamu diamat-amati, diawasi oleh Tuhan. Bukan seperti itu salamnya. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Sadar bahwa diri kita adalah sasaran kasih Allah. Sangat penting, sangat penting. Bab 1 ayat 42. Bab 1 ayat 42. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, lalu berseru, maksudnya Elisabet, dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau." Seperti Bunda Maria, kita diharapkan mengalami bahwa kita ini pribadi yang diberkati. Apa artinya diberkati? Artinya banyak sekali tentu saja ya. Tetapi intinya sama. Diberkati itu artinya dicintai oleh Allah. Dari mana kesimpulan itu diambil? Kita main-main dengan kata dalam bahasa Latin, berkat itu benedictio. Dalam bahasa Inggris menjadi benediction, jarang dipakai. Nah, kata itu, benedictio, terdiri dari dua kata. Dicere itu artinya berkata, berbicara. Bene dari kata bonus itu artinya baik. Jadi salah satu berkat yang utama itu kita lihat ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang mengatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi." Itulah berkat. Jadi meskipun yang lain tidak mengasihi, tetapi Allah berkata, "Engkaulah anak yang kukasihi."
Jadi ketika kita merasa diri kita itu dikasih Allah, seperti Bunda Maria diberkati, itu sama sebetulnya kita mesti mendengar kata-kata dari langit yang disampaikan kepada Yesus, "Engkaulah anak yang kukasihi." Akibatnya dahsyat, bukan? Sesudah Yesus dibaptis mendengar kata-kata seperti itu, Yesus siap untuk menghadapi segala macam tantangan di dalam hidupnya. Karena apa? Karena merasa diberkati oleh Allah, bukan hanya merasa emosional, tetapi eksistensial. Allah memberkati saya, Allah meneguhkan saya, dalam keadaan apapun saya dicintai oleh Allah. Bab 1 ayat 48. Ketika Maria menyanyikan Magnificat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kata yang dipakai adalah kerendahan hambanya. Rendah itu ya memang rendah. Tidak usah ditafsirkan macam-macam, rendah di hadapan Allah dan sebagainya. Rendah itu artinya lemah, rendah itu artinya ringkih, rendah itu artinya mudah terluka atau sudah terluka. Luka-luka batin, luka-luka sejarah, dan sebagainya. Tetapi, kendati kita seperti Bunda Maria itu hamba yang rendah dan diperhatikan oleh Allah, kita pun sama. Ketika kita berdoa dan merasa lemah, kita tidak rendah diri. Tetapi sebaliknya, seperti Bunda Maria yang dicintai karena atau dalam kerendahannya, kita pun dicintai Tuhan dengan kerendahan hambanya itu. Itu unsur yang kedua, bebas dari rasa takut, yakin bahwa diri kita dicintai oleh Allah dengan segala macam dicintai oleh Allah, kendati pun kita ini seperti Bunda Maria rendah. Yang berikutnya adalah ketika kita mulai berdoa dengan kitab suci, siap menerima kehendak Tuhan yang akan tampak ketika kita berdoa dengan kitab suci itu. Seperti Bunda Maria, mulai dengan jangan takut, dan selanjutnya akhirnya dia siap, fiat. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi sebetulnya berdoa seperti tadi, saya ungkapkan dalam ketiga kata dalam bahasa Jawa, necep sabdo, neges karso, ngemban dawuh. Nah ini, yang ketiga ini. Siap untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau memakai kata yang lebih gagah, siap menerima apapun yang akan ditunjukkan oleh Tuhan di dalam doa itu. Ini lebih gagah kelihatannya. Nah, ketika Maria menerima, jadilah padaku menurut perkataanmu. Apakah itu berarti bahwa Maria tahu rencana Tuhan? Jawabannya tidak. Jadi meskipun Maria tidak tahu nanti kesanggupannya itu akan berakhir di mana, dia tetap mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu kita lihat bukan hanya pada Bunda Maria, tetapi di dalam diri orang-orang yang disebut orang-orang suci. Kita lihat saja misalnya ketika kita ambil ini Fransiskus Assisi ya misalnya, ketika sedang berdoa di hadapan salib, Fransiskus merasa bahwa dirinya Tuhan yang disalib itu
minta supaya Fransiskus memperbaharui gereja. Kita sudah tahu ceritanya, dikiranya gereja yang sudah miring di kotanya. Maka dia datang untuk memperbaiki gedung gereja itu. Ternyata bukan itu. Yang dimaksudkan membaharui gereja adalah gereja yang pada zaman itu mulai terseret arus zaman yang berarti semakin kehilangan jati dirinya. Maka dia memilih untuk hidup sebagaimana kita kenal dengan spiritualitas yang diwariskan kepada para Fransiskan. Misalnya, atau ketika dia membaca sabda Tuhan, jualah segala milikmu dan ikutilah aku. Apa yang dilakukan oleh Fransiskus Assisi? Dia sungguh-sungguh menjual segala miliknya. Secara harafiah, memilih hidup miskin. Bukan hanya miskin, tetapi menjadi peminta-minta. Risiko seperti itu. Ya, moga-moga kita tidak usah diberi risiko yang seperti itu, tetapi intinya adalah proses doa yang benar, yang seperti tadi itu. Maksud saya proses membaca kitab suci dengan sikap doa, prosesnya seperti itu, unsur-unsurnya kita temukan di dalam disposisi Bunda Maria. Atau yang seringkali kita lihat di dalam gambar-gambar tentang doa, kita menghadap Tuhan dengan tangan kosong, tidak menggenggam seperti ini, mengepal, tanda rasa takut, tanda rasa takut kehilangan sesuatu. Tetapi dengan tangan yang terbuka, telapak tangan ke atas, sabar menunggu untuk menerima apapun yang Allah inginkan sampaikan kepada kita dalam doa. Itu berdoa menurut teladan Bunda Maria. Yang berikutnya adalah apa artinya berdoa atau bagaimana ceritanya. Kita akan mendalami kitab suci dan nanti setiap pendalaman mungkin akan diberi contoh mengenai seperti apakah Lectio Divina itu. Jadi sekarang kita memperhatikan secara khusus mengenai Lectio Divina. Salah satu cara doa yang banyak dikenal dan disebarluaskan. Sejarahnya. Lectio Divina membaca kitab suci dengan pembacaan ilahi, pembacaan saleh, itu sudah mulai pada abad ketiga. Yang dipraktekkan di dalam tradisi monastik Kristiani. Artinya yang disebut tradisi monastik, para monastik, itu adalah pribadi-pribadi yang hidup bersama dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Sudah mulai abad ketiga. Mereka berkumpul, berdoa, membaca kitab suci. Nah, sekarang masih diteruskan di dalam tradisi hidup monastik, khususnya para kontemplatif. Tradisinya sudah abad ketiga, sampai milenium ketiga juga masih ada dipraktekannya. Kalau mau mengikuti tentu harus ikut di dalam kehidupan para monastik kontemplatif, misalnya di Rowo Seneng atau di tempat-tempat lain. Nah, semula praktek Lectio Divina ini karena mereka itu membebaskan diri dari segala macam pekerjaan. Hidup bersama dalam doa yang intensif. Tetapi kemudian pada abad ke-6, metode doa ini, cara berdoa ini mulai disebarluaskan, dikembangkan di dalam kehidupan umat Kristiani pada umumnya untuk mendengarkan dengan hati. Jadi selalu begitu, mulai dengan
komunitas-komunitas monastik, kemudian diapakan? Disebarkan di tengah-tengah umat. Seperti sekarang misalnya contoh ibadat harian itu memang diwajibkan untuk para imam, biarawan, biarawati. Tetapi ada juga gerakan umat, beberapa imam, biarawan, biarawati mengajak umat untuk mendoakan ibadat harian. Kira-kira prosesnya seperti itu. Dari kelompok tertentu menjadi semakin luas. Lama-kelamaan ada yang merumuskan, kalau membaca kitab suci dalam suasana doa, itu langkah-langkahnya begini. Semula langkahnya bisa macam-macam, tetapi mulai abad ke-12, Lectio Divina menjadi kurang lebih baku dengan 4 langkah. Dan 4 langkah itu disebut 4 langkah untuk menuju persatuan dengan Tuhan. Rumusannya tentu kata-kata yang indah, kata-kata yang saleh. Nah, ketika Konsili Vatikan II mengadakan pembaharuan dalam gereja, mulailah secara resmi kitab suci terbuka terhadap umat. Dulu kan yang di dalam gereja Katolik kan kitab suci itu seolah-olah hanya untuk hierarki. Umat itu hanya mendengarkan khotbah, tetapi tidak membaca kitab suci. Nah, ketika kitab suci mulai terbuka, meskipun gemboknya sudah karatan, tapi pelan-pelan kitab suci menjadi sangat biasa di tengah-tengah umat gereja Katolik. Mulailah pula Lectio Divina ini dianjurkan. Suatu proses yang lama, tapi buahnya sangat menggembirakan. Nah, maksudnya apa? Kitab suci tersebar, Lectio Divina dianjurkan. Jawabannya ini menurut saya sangat penting untuk memasukkan atau mendorong dimensi kontemplatif dari kehidupan orang beriman. Itu tujuannya. Jadi untuk mendorong supaya umat beriman dalam gereja Katolik khususnya menyadari pentingnya dimensi kontemplatif di dalam kehidupan. Saya katakan dimensi, bukan hidup kontemplatif. Hidup kontemplatif dijalankan oleh para biarawan, biarawati, religius yang memang mengikuti tradisi itu, tradisi kontemplatif. Di Keuskupan Agung Jakarta sekitar 8 tahun yang lalu diundang satu tarekat suster-suster Karmel kontemplatif dari Lembang. Tempatnya sekarang ada di kompleks Pusat Pastoral Samadhi di bagian belakang. Itu adalah komunitas kontemplatif, tidak keluar dari rumah sepanjang hari, dipusatkan hidup mereka atas doa. Atau di Lembang induknya, atau di Pacet, atau di Rawaseneng, atau di Gedono, dan di beberapa tempat yang lain. Itulah komunitas-komunitas kontemplatif. Jakarta baru mengundang belum lama, sebetulnya agak terlambat karena sejarah Keuskupan Agung Jakarta sudah sekian tahun, lebih dari 200 tahun, tapi belum punya biara kontemplatif. Maka syukur sekarang ada kecil, belum dikenal banyak, tapi ada. Kalau mau datang tentu dengan senang hati, minta doakah untuk bertemu dengan mereka dan sebagainya, melihat hidup kontemplatif. Nah, dengan memperkenalkan
Lectio Divina, kita tidak diajak untuk membangun hidup kontemplatif karena hidup kita berbeda. Tetapi kita diajak menyadari bahwa dimensi kontemplatif di dalam hidup kita yang aktif itu menjadi sangat penting. Apa yang saya maksud dimensi kontemplatif, atau kenapa dimensi kontemplatif itu penting? Saya coba kembali lagi ya menjelaskan dengan bahasa yang saya tahu baik, yaitu bahasa Jawa. Tadi saya berbicara mengenai 3 kata untuk melihat dinamika membaca kitab suci dengan doa. Sekarang 3 kata lagi yang dapat menjelaskan dimensi kontemplatif dari hidup. 3 kata itu diringkas dengan singkatan neng. Neng itu dari kata meneng. Meneng itu diam. Yang kedua ning itu dari kata bening. Wening. Jernih. Nung itu dari kata dunung. Dunung itu arah. Hakikat yang mendasar. Nah, 3 kata ini sebetulnya mencerminkan watak kontemplatif. Di dalam kehidupan yang seperti apapun, termasuk kehidupan yang sangat aktif. Meneng itu adalah hakiki di dalam kehidupan manusia. Diam. Tapi kan diam itu susah, bukan main ya. Kita hidup di dalam situasi yang sangat sibuk, menyediakan waktu diam 10 menit itu susahnya bukan main. Kalaupun waktunya tersedia, tetapi pikiran kita tidak meneng. Yang meneng hanya fisik kita. Pikirannya masih pekerjaan ini, telepon ini, dan sebagainya. Tetapi itu hakikat, hakiki. Nah, supaya kita, buah yang kita harapkan kalau kita meneng adalah wening, bening, jernih. Saya selalu menggunakan contoh ini, kalau ada air di dalam gelas yang keruh, kalau dipegang terus, dibawa kemana-mana ya tetap aja keruh. Tetapi kalau diletakkan pada meja 1 malam, air itu menjadi jernih, bening. Nah, kalau kita menjadi wening, menjadi bening, transparan, itu kita bisa melihat lebih jauh daripada yang tampak. Jadi kalau ada air keruh, 1 botol besar di depan saya tidak bisa melihat apa yang ada di belakang botol itu. Keruh. Tetapi kalau keruhnya itu mengendap, lalu botol air itu menjadi transparan. Air yang bening itu menjadi jendela agar saya bisa melihat yang tidak tampak. Kalau airnya keruh, barang yang ada di balik botol itu. Itulah kontemplasi. Kemampuan kontemplasi adalah kemampuan yang diasah. Diasah lewat disiplin diam, yang berbuah pada hati yang jernih, budi yang jernih, sehingga dengan budi dan hati yang jernih itu kita bisa melihat apa yang tidak tampak, atau yang ada di belakang yang tampak itu. Itulah kontemplasi. Jadi misalnya secara konkret ya, seorang yang bekerja, sibuk bekerja. Kalau dia tidak menyediakan waktu untuk diam, mungkin karena terpaksa tidak bisa diam, ya mungkin dia hanya sampai pada pemahaman bekerja itu adalah untuk mencari nafkah. Sudah, itu saja. Atau paling-paling sampai pada kesimpulan bekerja itu adalah dalam rangka
inilah cita-cita saya, bekerja di dalam bidang ini. Seorang yang kontemplatif akan melihat makna lain yang lebih tinggi daripada itu, yaitu dengan bekerja, apapun pekerjaan itu, kasar kah, halus kah, apapun, itu adalah ikut serta di dalam karya penciptaan Tuhan. Menjadikan dunia ini baik atau baik kembali. 3 dimensi itu. Kemampuan untuk itu tidak ada pada setiap orang. Tergantung dari kematangan dunungnya itu. Ketemu apa enggak. Atau mungkin untuk mengakhiri cerita ini, yang nanti kita lanjutkan, satu kisah yang juga sering saya sampaikan, mata kontemplatif itu seperti apa. Satu hari ada seorang anak yang datang ke studio seorang pematung batu. Dia sedang bekerja menatah batu bongkahan besar yang tidak berbentuk. Nah, karena dia pematung dan menatah batu-batu itu, batu-batu kecil itu kan meloncat-loncat ya, kemana, ada yang kena tangan, membuat tangannya perih, kena wajah, dan sebagainya. Nah, anak itu juga mengalami hal yang sama. Batu-batu yang ditatah oleh pematung itu nyiprat. Maka dia pergi karena tidak mau perih-perih terus. 6 bulan kemudian, anak itu datang lagi ke studio pematung itu. Dan di tempat dia dulu melihat bongkahan batu besar yang tidak berbentuk itu, sekarang dia melihat ada patung harimau yang sangat gagah. Lalu anak itu polos bertanya kepada pematung itu, "Bapak, bagaimana mungkin Bapak dapat melihat bahwa ada harimau di dalam bongkahan batu itu?" Ya, ceritanya hanya ilustrasinya hanya sampai di situ itu. Kesimpulannya jelas. Untuk anak itu ya bongkahan batu ya bongkahan batu. Tetapi pematung dengan wataknya sebagai seorang seniman, dia bisa melihat di dalam itu, di dalam batu yang tidak berbentuk itu, ada harimau. Kemampuan untuk melihat lebih jauh daripada yang tampak bongkahan batu, yang lebih jauh adalah yang dapat dikeluarkan dari bongkahan batu itu. Dan itu namanya patung harimau. Atau yang sering kita dengar, sering saya sebut sebagai contoh, rumput itu apa? Yang kelihatan kan rumput. Rumput itu adalah makanan kambing. Titik. Untuk orang yang tidak mempunyai fantasi, tidak mempunyai kemampuan kontemplatif, rumput ya makanan kambing, makanan kerbau, makanan sapi. Tetapi bagi seorang seniman, musik misalnya, seperti nyanyian yang sudah sering kita dengar itu, untuk angkatan tua tentu saja, seorang seniman dapat menyanyikan kalimat, "Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang." Rumput bukan sekedar makanan kambing. Rumput adalah tanda kehadiran Allah yang menunjukkan sesuatu. Maka ditanya rumputnya, pasti tidak menjawab. Tetapi itu adalah contoh yang bagi saya sangat jelas. Seorang seniman mempunyai daya kontemplasi yang sangat tinggi. Melihat di balik rumput yang bergoyang itu, ada pribadi yang bisa ditanya mengapa terjadi bencana di tanah air kita. Misalnya, itulah nyanyiannya. Baik, moga-moga sedikit jelas apa yang akan kita bicarakan selanjutnya. Saya mencoba untuk menjelaskan, membaca kitab suci dalam doa, dan itu artinya salah satunya adalah
Lectio Divina. Sejarahnya secara singkat sudah kita lihat, berdoanya dengan disposisi batin seperti apa, seperti Bunda Maria, unsur-unsurnya apa, seperti ditunjukkan di dalam kisah Bunda Maria. Dan nanti kita mulai dengan langkah, dan salah satu contoh untuk melihat bagaimana kita bisa berdoa dengan langkah-langkah itu, langkah-langkah yang disebut Lectio Divina. Terima kasih. Kita telah mendengarkan ulasan sejarah mengenai salah satu bentuk doa yang sudah lama ada dan sangat penting dalam fondasi iman kita, yaitu doa Lectio Divina, pembacaan suci, ayat kitab suci. Kita bersyukur bahwa para biarawan, para monastik pada abad ketiga meninggalkan tradisi itu tidak hanya kepada lingkup biarawan, tetapi juga menyebarkan kepada umat. Mulai dari abad ketiga, abad ke-6, dan akhirnya menjadi tradisi doa bagi seluruh gereja, bagi seluruh umat Allah. Konsili Vatikan kedua sendiri sangat menganjurkan pembacaan dan pelaksanaan Lectio Divina dalam hidup kita sehari-hari. Karena itu mari kita gunakan kesempatan untuk berlatih semakin mendalami sabda Tuhan dengan salah satu metode Lectio Divina. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan berkat-Nya kepada Anda sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.